Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Di masa pandemi COVID-19, investasi dan pinjaman ilegal kini kian berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi. Untuk itu masyarakat harus waspada dan jeli saat ingin melakukan investasi maupun pinjaman online. Teknologi seperti fintech atau financial technology dan berbagai aplikasi digital saat ini mulai banyak dimanfaatkan oleh sebagian oknum yang tidak bertanggung jawab untuk membuat berbagai produk pinjaman atau investasi ilegal. Persyaratan yang mudah dan proses yang cepat dalam melakukan pinjaman daring atau janji manis seperti bunga yang besar dalam berinvestasi menjadi salah satu penyebab masyarakat mudah mengikuti investasi maupun pinjaman ilegal. Namun hal ini tak jarang membuat warga kehilangan uang investasi karena promotor atau penghimpun dana yang menghilang hingga terlilit hutang pinjaman dengan bunga yang sangat besar. Mengetahui legalitas sebuah lembaga keuangan perlu dilakukan agar tidak terjerat investasi maupun pinjaman ilegal secara daring. Ya, untuk membahas lebih lanjut bagaimana pinjaman online yang saat ini menjadi sorotan karena dinilai berpotensi melakukan praktik pelanggaran hukum dan bagaimana pula mewaspadai agar tidak terjerat investasi dan pinjaman online ilegal. Kita akan berdiskusi langsung bersama Mas Safir Senduk selaku perencana keuangan. Selamat pagi Mas Safir, apa kabar? Selamat pagi, luar biasa. Kabar pagi ini hujan dan tapi itu menambah semangat kita untuk bisa melawan pinjaman online ilegal. Baik, kita langsung saja berdiskusi Mas. Pembahasan kita Ya, menarik tentang pinjaman dan investasi ilegal. Ini supaya masyarakat luas juga bisa lebih aware dan waspada. Sebetulnya apa aja sih Mas yang perlu diwaspadai atau yang perlu diketahui modus-modus dari pinjaman online ilegal? nomor satu biasanya pinjaman online ilegal ini promosinya itu lebih kenceng daripada pinjaman-pinjaman online yang legal ya. Mereka promosinya lebih kenceng, mereka nawarinnya lebih luar biasa gitu ya. Itu pertama. Kemudian kedua adalah ciri-cirinya mereka itu dokumentasi atau dokumen yang dibutuhkan tidak sebanyak pada pinjaman online yang legal ya. Itulah yang membuat banyak orang tertarik. Yang kedua, kemudian ketiga juga kecepatan disetujuinya itu juga lebih cepat. Rata-rata mungkin kadang 1-2 jam, 2 jam itu seringkali udah paling lama ya. Kemudian dua tiga hal itu, jadi inilah yang seringkali membuat orang tertarik kepada pinjaman online ilegal. Walaupun sebetulnya banyak pertanyaan masuk ke saya bahwa kenapa sih orang tidak minjem ke pinjaman online yang legal, kan beda bunganya. Salah, banyak orang seringkali tidak tahu bahwa yang legal maupun yang ilegal itu seringkali bunganya berbeda. Orang mengiranya itu sama bunganya. Padahal kalau mereka tahu bunganya berbeda, mereka akan mencoba mencari yang legal supaya bunganya lebih rendah. Kemudian yang kedua adalah ketika seseorang merasa dia sedang dalam kondisi butuh uang, dia biasanya tidak terlalu melihat lagi apakah tempat yang dia datangi untuk pinjaman ini legal atau ilegal. Dia tidak terlalu mempedulikan. Yang penting ada saya bisa ajukan pinjaman, uangnya tersebut cair, nggak pakai terlalu banyak dokumen dan lain sebagainya. Yang penting dananya cair, dia tidak terlalu akan melihat apakah itu legal atau ilegal. Yang penting yang dia lihat adalah siapa dulu nih promosi yang lagi muncul di SMS saya, ini dulu deh yang saya hubungi. Ketika tidak ada pinjaman ilegal, ketika tidak ada pinjaman online yang masuk ke SMS-nya, dia tidak mencari, tapi yang dia cari adalah siapa yang ada di SMS-nya, itu dulu yang dia ubek-ubek biasanya. Baik. Jadi kalau dari yang Mas Safir jelaskan ini berarti masih ada masyarakat luas yang belum melek ya dengan literasi keuangan digital. Karena kalau kita lihat ini rata-rata sebagian besar masyarakat yang terjerat oleh pinjaman online atau pinjol ilegal ini adalah mereka yang dari masyarakat menengah ke bawah, Mas. Iya, iya, ini banyak sekali terjadi dari masyarakat menengah ke bawah. Yang pertama adalah bahwa biasanya masyarakat menengah ke bawah, jangankan masyarakat menengah ke bawah, seringkali masyarakat menengah ke atas sekalipun, mereka juga tidak terlalu memiliki pengetahuan yang baik soal keuangan ya, kapan boleh berutang, kapan tidak, apalagi menengah ke bawah gitu ya. Jadi nomor satu adalah kurangnya edukasi, kurangnya literasi. Kemudian kedua juga seringkali masyarakat menengah ke bawah ini
kadang-kadang mereka belum tahu bagaimana cara membedakan mana yang butuh, mana yang ingin. Saya selalu bilang, Andrew, bahwa kalau Anda meminjam untuk hal-hal yang sifatnya kewajiban dan kebutuhan, saya masih bisa mengerti, walaupun kalau bisa itu prioritas terakhir ya. Gunakan penghasilan kita, minimal penghasilan kita sudah sesuai UMR atau UMP, pasti bisa membayar kewajiban dan kebutuhan. Tetapi kalau barang tersebut sifatnya ingin hanya sekedar ingin saja, misalnya kita ingin membeli sesuatu, tapi kalau nggak beli pun juga nggak apa-apa. Banyak orang berutang ya, jangan berutang kalau sesuatu itu sifatnya ingin. Nah, seringkali kalangan menengah ke bawah, seringkali mereka membeli sesuatu yang sifatnya hanya ingin saja, tetap dengan cara berutang. Ya, jadi nomor satu, barangnya belum tentu diperlukan. Yang kedua, jatuhnya lebih mahal. Dan yang ketiga, kenapa mereka membeli barangnya sifatnya ingin? Karena di situ biasa emosinya yang main, pengendalian emosinya itu masih sangat-sangat kurang. Jadi kita harus bisa memisahkan antara keinginan dan kebutuhan ya. Jangan karena melihat sesuatu yang Betul, lagi hype, kita langsung ingin membeli, ingin mengikuti arus tersebut. betul, Baik, kembali betul. lagi ke pinjol nih Mas, pinjaman online ilegal ini sebetulnya seperti apa skemanya Mas? Sehingga kita lihat di berita banyak orang yang hingga melakukan bunuh diri, aksi yang sangat sangat kita tidak inginkan, tapi terjadi. Sebetulnya seperti apa skema pinjaman online ini sampai mereka memberikan ancaman kepada orang-orang yang melakukan pinjaman kepada mereka? Iya, skema pinjaman online ini bervariatif, tapi yang saya ingin katakan sekali lagi yang harus bahasa yang benar itu adalah pinjaman online ilegal ya, karena banyak sekali pinjaman yang legal pun online juga gitu ya. Jadi benar sekali Anda bilang Anda pakai istilah pinjaman online ilegal, di mana saya tahu banyak sekali di tempat lain orang hanya nyebut pinjaman online, pinjol, dan itu konotasinya ilegal. Padahal banyak yang legal pun online juga. Oke, skemanya adalah mereka seringkali punya skema yang berbeda-beda, tapi seringkali yang dipakai itu adalah pinjaman mingguan ya. Oke, Anda pinjam sekarang, minggu depan harus dibayar kembali ya. Kemudian ada bunga sebesar sekian persen, dan karena dia ilegal, dia biasanya tidak punya kesepakatan tentang berapa suku bunga maksimal yang bisa dia bebankan ke nasabah ya. Saya seringkali bilang bahwa bunga pada pinjaman online yang legal saja itu sudah termasuk lumayan tinggi, ya mirip-mirip dengan bunga kalau Anda ambil uang cash pakai kartu kredit di ATM, kurang lebih mirip-mirip. Itu pun yang legal. Bagaimana yang ilegal itu lebih tinggi lagi gitu ya. Jadi biasa skemanya itu adalah mingguan, dan kalau Anda tidak bisa bayar, maka biasanya dia akan gunakan skema-skema penagihan yang seringkali di luar kesopanan, seperti mempermalukan Anda, menyebutkan nama Anda di semua kontak book Anda. Udah jelas semua kontak person yang ada di phone book Anda di handphone itu disedot sama dia ya, dikirimin sama dia tentang bahwa Anda punya utang bla 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 bla. Tapi ini menarik, fenomena ada orang yang bunuh diri karena terjerat pinjol ini seringkali kalau dilihat-lihat terjadinya itu adalah karena adanya skema penagihan yang mempermalukan. Ya, sebenarnya bukan karena tingginya bunga, tapi skema penagihan yang mempermalukan ini yang membuat orang itu dia jadi bunuh diri. Kenapa? Karena dia merasa tertekan, dia merasa malu segala macam. Jadi menurut saya lebih karena skema penagihannya ya. Masalah bunga tinggi dan lain sebagainya, kalau skema penagihannya masih tetap memperhatikan kesopanan, saya pikir percobaan bunuh diri itu tidak akan ada. Tapi dengan adanya skema penagihan yang menurut saya di luar batas, ini yang bikin orang jadi tertekan dan mereka jadi mencoba untuk bunuh diri. Baik. Jadi kembali lagi ke legalitas dan hitam di atas putihnya ya, peraturannya itu gimana Betul, di kertasnya, sehingga kita bisa mengetahui betul, A sampai Z aturan atau cara bermain dari pinjol ini. Lalu kita betul. semua tentu tidak ingin melakukan yang namanya menghutang gitu Mas. Lalu apakah kita perlu setiap orang dari berbagai latar belakang memiliki dana darurat Mas? Ibarat rumah ya, ibarat rumah itu ada fondasi, ada bangunan, ada atapnya ya. Jadi atapnya saya selalu bilang, rumah Anda ada fondasi, ada bangunan, ada atap. Atapnya itu adalah uang yang Anda tabung untuk masa depan. Bukan untuk dipakai, tapi uang untuk yang Anda akumulasikan untuk Anda bisa menjadi makmur dan sejahtera di masa depan. Itu atapnya. Bangunannya itu adalah uang yang kita tabungkan
untuk kita pakai di masa depan. Contoh misalnya uang untuk menabung buat sekolah anak, buat pensiun dan lain sebagainya, ujung-ujungnya akan kita pakai itu bangunan. Sementara fondasi rumah kita itu ada 3, Andrew. Jadi pertama adalah penghasilan rutin kita. Jadi kalau kita kerja, kita punya penghasilan yang kita dapatkan secara rutin, itu adalah fondasi yang pertama. Fondasi yang kedua itu adalah dana darurat. Jadi dana darurat itu memungkinkan kita berjaga-jaga kalau terjadi sesuatu dengan kita tidak perlu ambil uang dari bangunan yang ada di atasnya. Dan kalau uang di bangunan itu habis, kita akan ambil uang dari atapnya, seperti itu ya. Jadi dana darurat itu sangat-sangat penting. Dan saya selalu bilang adalah jangan pernah Anda berada dalam kondisi kehabisan uang cash. Jangan pernah Anda berada dalam kondisi kehabisan uang cash. Karena ibarat bisnis ya, bisnis bisa saja laku, bisnis bisa saja rame, tapi kalau bisnis itu tidak punya cash, dia tidak bisa running, day to day-nya dia nggak bisa running. Kemudian fondasi ketiga adalah, sekali lagi saya bilang tadi, fondasi pertama adalah penghasilan bulanan, kemudian yang kedua adalah dana darurat, kemudian yang ketiga adalah asuransi sih. Jadi ada beberapa risiko-risiko atau beberapa musibah-musibah yang mungkin kalau pakai dana darurat tuh nggak cukup, tetapnya nggak cukup uangnya, tapi kita bisa pakai cover dari asuransi, termasuk dari BPJS yang Anda miliki pun itu asuransi juga. Dan saya pikir kalau fondasi rumah kita ada 3 hal itu, penghasilan rutin kita, dana darurat kita, dan asuransi, maka ketiga itu menjadi fondasi rumah keuangan kita yang sangat-sangat kuat, saya pikir. Baik, jadi 3 pondasi itu ya yang benar-benar harus diterapkan oleh kita semua agar Betul. tidak melakukan pinjaman lah, apalagi kita nanti terjerat Betul. di pinjol yang ilegal. Baik, Mas Safir, kita Betul. akan melanjutkan diskusi ini, namun usai jeda kita akan melanjutkannya. Yes. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi.